Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsna Naila Tunzalidah. Saya dari program studi manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, dan amal. Hari ini saya akan membahas tentang iman, ilmu, dan amal. Iman merupakan keyakinan atau kepercayaan yang berhubungan dengan agama. Misalkan kita mempercayai Nabi, Allah, kitab, dan ajaran agama lainnya. Iman diyakini dengan hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Iman secara bahasa artinya tasih, membenarkan, atau bisa juga secara bahasa adalah membenarkan atau pembenaran hati yang melahirkan sikap, terima, dan tunduk. Sedangkan secara istilah syar'i, ketakjuban dalam hati, amalan dengan anggota badan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama syaraf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Jadi, seorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang beriman yang sempurna apabila memenuhi ketiga unsur di atas. Apabila seorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan perbuatan, maka orang tersebut disebut dengan munafik. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam. Tidak hanya umat Islam di Indonesia, namun juga seluruh umat Islam di dunia. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada sekutu apapun baginya. Beriman kepada Allah sangat erat kaitannya dengan ilmu tauhid Islam, di mana keimanan itu diwujudkan dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Iman kepada Allah yang tertanam dengan benar dalam diri seseorang akan menjadikannya bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam setiap urusannya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya menyempurnakan perwujudan cinta kita kepadanya dengan cara menjauhi segala larangannya dan bergantung penuh kepadanya. Selanjutnya adalah ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan atau usaha-usaha sadar untuk menyelidiki atau menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi, yaitu dari segi kenyataan dalam alam manusia. Kata ilmu mungkin mengingatkan Anda pada banyak gambaran yang berbeda, seperti pelajaran sekolah, buku teks super tebal, persamaan Einstein tertulis pada papan tulis, dan lain-lain. Istilah ilmu berasal dari bahasa Latin scientia atau scio atau scire yang berarti pengetahuan
dan dalam arti luas, ilmu adalah setiap basis pengetahuan matematis atau praktik preskriptif yang mampu menghasilkan prediksi ilmu pengetahuan. Juga bisa dipahami sebagai teknik atau praktik yang sangat terampil. Berikut beberapa arti ilmu secara umum. Yang pertama adalah ilmu, yaitu berbagai macam pengetahuan dan fenomena-fenomena dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang dapat diuji. Yang kedua, ilmu didefinisikan sebagai pengamatan, identifikasi, deskripsi, investigasi eksperimental, dan penjelasan teoritis dari fenomena alam. Selanjutnya, yang ketiga, definisi ilmu adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran umum dari operasi hukum, yaitu operasi hukum umum terutama yang diperoleh dan diuji dari metode ilmiah dan yang berkaitan dengan dunia fisik. Yang keempat adalah ilmu. Ilmu adalah cabang pengetahuan atau studi yang berurusan dengan sekumpulan fakta atau kebenaran yang disusun secara sistematis yang ditunjukkan operasi hukum umum. Misalnya ilmu matematika. Yang kelima adalah ilmu juga didefinisikan sebagai pengetahuan sistematik dari dua fisik atau material yang diperoleh melalui suatu pengamatan dan eksperimen apapun definisinya. Tujuan ilmu hanya satu, yaitu menghasilkan model realitas yang berguna yang mencakup kebenaran umum atau hukum dasar seperti yang sudah kita sebutkan. Jika Anda mencari definisi ilmu di Google, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dan beragam dan tergantung dari bidang apa. Contohnya adalah definisi ilmu dari beberapa ahli berikut. Yang pertama, menurut Robert Ackerman, mendefinisikan istilah ilmu dalam satu bidang sebagai sebuah kajian tajam mengenai pendapat-pendapat ilmiah dan perbandingan terhadap parameter-parameter yang dikembangkan dari gagasan tertentu. Robert mengatakan bahwa ilmu pengetahuan didapatkan dari studi atau latihan. Yang kedua adalah menurut Lewis Whitebeck, berpandangan bahwa istilah ilmu digunakan untuk sekelompok orang yang membicarakan atau mengevaluasi sistem ilmiah. Baginya ilmu juga merupakan suatu jalan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang ketiga adalah Cornelius Benjamin. Menurut Cornelius Benjamin, ilmu adalah cabang pendidikan atau fikrah yang merupakan kajian terstruktur mengenai berbagai pengetahuan, terutama tentang cara atau metode, persepsi, pendapat, serta berbagai informasi umum mengenai cabang-cabang pengetahuan intelektual. Ia berkata, intinya ilmu adalah pencarian abdi untuk pemahaman
yang cerdas dan terintegrasi dari dunia tempat kita hidup. Yang selanjutnya, yang keempat, menurut Michael P. Berry, baginya definisi ilmu adalah penyiksaan khusus tentang nalar intern dari hipotesis-hipotesis ilmiah dan hubungan-hubungan antara teori dengan percobaan, atau biasa disebut dengan istilah metode ilmiah. Yang kelima adalah menurut Peter Chaus. Ia mengatakan bahwa ilmu merupakan salah satu bentuk usaha dalam melakukan pencarian atau pengetahuan-pengetahuan baru yang bermanfaat bagi manusia. Yang keenam adalah Psilos dan Kurt 2008. Menurut pendapat mereka, ilmu adalah pemikiran yang berkaitan dengan perkara-perkara filosofis dan mendasar dari sebuah wawasan. Yang ketujuh adalah Dalton dan kawan-kawan 2007. Menurut Dalton dan rekan-rekannya, istilah ilmu mengacu pada sebuah kepercayaan atau keyakinan seseorang akan dasar wawasan ilmiah dan esensi sistem dalam memperoleh suatu wawasan, serta mencari tahu hubungan antara ilmu dengan tingkah laku manusia. Yang kedelapan adalah menurut Rutner 1966. Sementara itu, Rutner menganggap bahwa filsafat ilmu adalah salah satu ikon dari epistemologi, teori pengetahuan, yang juga merupakan ajaran yang berpusat pada sebuah ciri khas pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmu menurut Islam. Berikut ini adalah pengetahuan menurut Islam. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang para sarjana muslim telah mengembangkan spektrum sudut pandang tentang filsafat ilmu dalam konteks Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, istilah ilmu sering didefinisikan sebagai pengajaran pengetahuan dan juga pemahaman tentang dunia sosial dan alam mengikuti metodologi sistematis dan berdasarkan bukti menurut Islam. Ilmu adalah sistem untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan empirisme, eksperimen, dan naturalisme metodologis, serta merupakan tubuh pengetahuan manusia yang terorganisasi, diperoleh dari penelitian. Banyak muslim setuju bahwa mencari atau mempelajari ilmu adalah tindakan kebajikan keagamaan. Bahkan tugas kolektif komunitas muslim selanjutnya adalah amal. Kita sekarang berbicara tentang amal. Amal dalam bahasa Arab amal berarti mengamalkan, berbuat, bekerja. Kata ini sering dipertukarkan dengan sedekah. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh berarti yang baik, yang patut untuk ditiru. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan yang baik yang memberikan banyak sekali manfaat kepada pelakunya tersebut di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat kelak. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah
setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebaikan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah semata-mata, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberi dampak yang positif bagi peradaban manusia. Misalnya pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga pengembangan ilmu-ilmu sosial. Pengembangan ilmu sosial akan memberikan juga memberikan sebuah solusi untuk pemecah masalah-masalah yang ada di masyarakat. Keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan Allah dalam ayat-ayat berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar 39:29. Selanjutnya adalah Allah berikanlah al-hikmah atau ilmu pengetahuan, hukum filsafat dan kearifan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu benar-benar ia telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran atau berzikir dari firman-firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Selanjutnya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Mujadilah 58:211. Jadi itulah pengertian-pengertian atau uraian-uraian tentang iman, ilmu, dan amal. Saya Isnatul Zalidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.